Halo guys, selamat datang buat kalian para investor, para trader, dan buat teman-teman yang baru terjun di dunia saham. Ini adalah channel yang tepat buat kalian belajar saham di channel YouTube Agung Swasono. Oke, di episode bongkar habis emiten Gotoh episode kedua, hari ini mungkin banyak dari kalian pemegang saham Gotoh belum tahu mengenai struktur perusahaan grup Gotoh. Dan mungkin kalian mengira Gotoh hanya perusahaan ojek online. Nah, di video ini saya akan bongkar habis struktur grup Gotoh dengan menggunakan ilmu saham Agung Swasonologi. Ilmu saham Agung Swasonologi akan membahas struktur grup Gotoh yang terdiri dari: pertama, susunan direksi; yang kedua, lini bisnis dan anak usaha grup Gotoh; kemudian yang ketiga, struktur sederhana grup Gotoh. Jadi tonton video ini sampai selesai agar kalian tahu kejutan mengenai saham Gotoh ke depannya. Disclaimer, video ini bersifat edukasi dan tidak ada unsur ajakan jual beli suatu emiten, dan tidak ada ajakan jual beli saham. Semua data dan informasi yang saya sebutkan di video ini tidak seluruhnya benar dan akurat. Ini hanya berdasarkan analisis saya pribadi. Saya tidak bertanggung jawab atas segala macam risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari terkait data dan informasi di video ini. Saya akan memberikan gambaran struktur grup Gotoh atau PT Gotoh Gojek Tokopedia berdasarkan informasi yang tersedia hingga 9 Maret 2025. Struktur ini mencerminkan organisasi perusahaan induk dan anak usaha utamanya, serta hubungan bisnis setelah perubahan signifikan seperti dekonsolidasi Tokopedia pada Januari 2024. Karena data terbaru hanya sampai kuartal 3 2024 dan laporan Q4 2024 akan dirilis pada hari ini 12 Maret 2025, struktur ini didasarkan pada informasi publik hingga saat ini, dengan catatan bahwa detail untuk 2025 mungkin masih berkembang. Oke, kemudian kita akan masuk ke struktur grup Gotoh guys. Struktur grup Gotoh. Gotoh adalah perusahaan induk yang mengoperasikan ekosistem digital berbasis teknologi di Indonesia, dengan fokus pada 3 pilar utama: layanan on-demand service atau ODS, teknologi keuangan atau fintech, dan dukungan e-commerce pasca dekonsolidasi Tokopedia. Struktur grup terdiri dari perusahaan induk, anak usaha, dan investasi strategis non-pengendali. Perusahaan induk PT Gotoh Gojek Tokopedia Tbk atau Gotoh didirikan 15 Desember 2012 sebagai PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek dulunya ya, sebelum berganti nama pasca merger dengan Tokopedia pada 17 Mei 2021. Kemudian kantor pusatnya di Gedung Pasaraya Blok M, lantai 6-7, Jalan Iskandar Syah 2, nomor 2, Jakarta Selatan. Fungsinya sebagai holding company yang mengawasi strategi grup, integrasi ekosistem, dan pengelolaan keuangan. Gotoh terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BII sejak IPO pada tanggal 11 April 2022. Kepemimpinan CEO sebelumnya dijabat oleh Andre Sulistyo, kemudian diganti oleh Bapak Sugito Waluyo atau dikenal sebagai Pak Patrick Waluyo. Thomas Husted sebagai Wakil Direktur Utama atau Presiden Finansial Teknologi. Simon Tak Leong Ho sebagai Direktur atau Chief Financial Officer. Bu Catherine Hindra Sucahyo sebagai Direktur atau Presiden Layanan On Demand. Kemudian Hans Patuwo sebagai COO. Bu Nila Marita sebagai Head of External Affairs dan Pablo Malay sebagai Direktur Group Chief Corporate Officer. Unit bisnis utama dan kepemimpinan. Sejak perubahan struktur kepemimpinan pada Februari 2003, Gotoh menetapkan 3 presiden untuk mengelola unit bisnis utama di bawah komando CEO Group, yaitu yang pertama adalah Gojek On Demand Service atau ODS, presidennya Bu Catherine Hindra Sucahyo, fokusnya transportasi GoRed, GoCar, pengantaran makanan, GoFood, logistik, GoSend, dan GoBox. Gotoh Finansial atau Fintech, presidennya Hans Patuwo, kemudian diganti oleh Thomas Husted sebagai Presiden Finansial Teknologi. Fokusnya pembayaran digital GoPay, pinjaman GoPay Later, solusi merchant, Midtrans, dan Moka. Tokopedia e-commerce, dukungan pasca dekonsolidasi. Presidennya Melissa Siska Juminto. Meskipun operasional Tokopedia kini di bawah TikTok, Gotoh tetap memberikan dukungan strategis. Statusnya tidak lagi dikonsolidasikan sejak Januari 2004, tetapi Gotoh mempertahankan peran pendukung melalui e-commerce service fee. Jadi kelihatan jelas
GoTo mempunyai 3 lini usaha utama, yaitu GoTo On Demand Service, GoTo Finansial, dan Tokopedia atau e-commerce. 3. Anak usaha utama. GoTo memiliki 14 anak usaha di Indonesia dan beberapa di luar negeri. Data per IDN Financials 2024. Berikut adalah yang utama. Pertama, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek, entitas operasional utama untuk layanan ODS atau On Demand Services, mengelola GoRed, GoCar, GoFood, GoSend, dan lain-lain. Kemudian ada PT Dompet Anak Bangsa atau GoPay, mengoperasikan layanan pembayaran digital GoPay dan mendukung GoPayLater. Memiliki 22,16% saham non-pengendali di PT Bank Jago (TBK) sejak 2020. Kemudian ada PT Multifinance Anak Bangsa atau PT MAB, mengelola layanan pinjaman GoPayLater. Sebelumnya dikelola Findaya hingga Juli 2023, berlisensi OJK untuk P2P lending. Kemudian ada PT Midtrans, payment gateway untuk transaksi online dan offline merchant. Kemudian ada PT Moka Teknologi Indonesia, menyediakan solusi POS berbasis cloud untuk merchant. Dan ada PT Logistik Anak Bangsa, mengelola operasi logistik seperti GoSend dan GoBox. Jadi terlihat jelas bahwa grup GoTo itu bukan cuma ojek online, tetapi ada juga jasa industri keuangan atau finansial yang kekinian, yaitu finansial teknologi fintech. Jadi mengelola keuangan melalui dompet digital dan pinjaman dengan GoPayLater, atau istilahnya yang kekinian yaitu Buy Now Pay Later. Kemudian ada jasa ekspedisi atau logistik, dan ada payment gateway, dan masih banyak lagi. Investasi strategis non pengendali. Tokopedia, statusnya sejak Desember 2023, 75,01% saham dimiliki oleh ByteDance atau TikTok. GoTo hanya memiliki 24,99% non-pengendali. Perannya, GoTo menyediakan layanan logistik atau GoSend dan pembiayaan atau GoPay atau GoPayLater dengan pendapatan dari e-commerce service fee sebesar Rp439 miliar hingga kuartal 3 2024. Kemudian di PT Bank Jago, kepemilikannya 22,16% saham oleh PT Dompet Anak Bangsa, yaitu ini anak perusahaan dari grup GoTo tadi. Perannya mitra strategis untuk layanan perbankan digital. Kemudian ada joint venture atau ventura bersama, yaitu di perusahaan Electrum 2021. Jadi terlihat jelas banyak sekali investasi yang dilakukan oleh GoTo di berbagai perusahaan. Kemudian ada ventura bersama atau joint venture yang tadi saya sebutkan, Electrum 2021, yaitu mitranya PT Karya Baru TBS, anak usaha PT TBS Energi Utama Tbk, fokusnya pengembangan ekosistem kendaraan listrik atau motor listrik. Kemudian Majamojo 2022, mitranya yaitu PT Telkomsel Ekosistem Digital. Entitasnya PT Games Karya Nusantara, bisnisnya permainan digital. Kemudian ada divisi pendukung grup atau divisi teknologi Office. Divisi pendukung grup, divisi teknologi Office, dipimpin oleh CTO-nya Chevron Road. Fungsinya membangun platform teknologi terpusat untuk efisiensi dan inovasi di seluruh grup. Kemudian ada Share Consumer Platform, dipimpin oleh Rames Guru Raja. Fungsinya memastikan pengalaman konsumen yang seragam, One GoTo Experience di dalam ekosistem. Jadi terlihat jelas GoTo ini banyak berinvestasi termasuk di perbankan, di Bank Jago, dan di kendaraan listrik maupun di games tadi ya, dengan Telkomsel tadi. Jadi banyak banget guys lini bisnisnya guys, pendukungnya guys. Inilah gambar diagram struktur grup sederhana dari grup PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Nah, terlihat di situ ada Gojek, ODS-nya yang dipimpin oleh presidennya Bu Catherine Hindra Sucahyo. Di bawahnya anak usahanya ada Aplikasi Karya Anak Bangsa, ada PT Logistik Anak Bangsa, kemudian GoTo Finansial, presidennya Hans Patuwo, kemudian digantikan oleh Thomas Hastid. Anak usahanya yaitu Dompet Anak Bangsa atau GoPay, Multifinance Anak Bangsa, GoPayLater, PT Midtrans, dan PT Moka Teknologi Indonesia. Kemudian ada Tokopedia. Kemudian kepemilikannya non pengendali ya 24,99%, dan di bawahnya ada divisi teknologi. Di bawahnya lagi ada Share Consumer Platform. Kemudian ada joint venture yaitu dengan
PT Elektrum, dan Majamujo. Kemudian ada investasi strategis di Bank Jago. Catatan penting, dekonsolidasi Tokopedia. Sejak Januari 2024, Tokopedia tidak lagi menjadi anak usaha penuh GoTo. GoTo hanya mempertahankan peran pendukung melalui logistik dan fintech dengan pendapatan dari service fee. Kedua, fokus 2024, GoTo mengalihkan fokus ke on-demand services atau Gojek dan fintech GoTo Finansial untuk mencapai profitabilitas. Terlihat dari adjusted EBITDA positif sebesar 137 miliar rupiah di kuartal 3 2024. Kemudian perubahan struktur 2025. Belum ada pengumuman resmi hingga 9 Maret 2025. Struktur dapat berubah setelah rilis kuartal 4 2024 pada 12 Maret 2025 atau hari ini saat video ini diluncurkan, terutama jika ada aksi korporasi baru misalnya ekspansi atau akuisisi. Kesimpulan, struktur grup GoTo saat ini terdiri dari holding company, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk yang mengawasi 2 unit bisnis inti, Gojek dan GoTo Finansial, dukungan strategis untuk Tokopedia, serta beberapa joint ventures dan investasi. Fokusnya adalah sinergi ekosistem untuk efisiensi dan profitabilitas. Untuk detail lebih lanjut atau perubahan di 2025, saya sarankan memantau laporan resmi mendatang. Oke, sekarang kalian lebih paham bahwa GoTo lebih dari sekedar perusahaan ojek online karena GoTo memiliki bisnis di industri jasa keuangan seperti GoPay dan GoPayLater, kemudian perbankan di Bank Jago, e-commerce Tokopedia, Elektrum kendaraan listrik, games, dan di pengiriman jasa logistik di GoSend dan GoBox. Oke guys, pastikan ikuti terus channel YouTube Agung Caksono. Di episode 3 saya akan membahas membongkar habis emiten saham GoTo agar kalian lebih cerdas dalam berinvestasi saham dan lebih profit. Oke guys, salam profit. Subscribe channel YouTube Agung Caksono.